Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajri Ahmad Yusuf dari Prodi D4 TPTP 19A. Saya di sini ingin membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekologi Perkebunan, yaitu mata kuliah yang diampu oleh Bapak Aang Kufaini. Baik, saya di sini akan membuat video tentang pengolahan lahan gambut atau upaya meningkatkan produktivitas lahan gambut sehingga bisa kita gunakan untuk bercocok tanam atau bertani. Yaitu saya akan menjelaskan ada 5 tahap untuk meningkatkan produktivitas lahan gambut. Yang pertama yaitu pengolahan air, yang kedua pemilihan komoditas yang tepat, yang ketiga aplikasi bahan ameliorasi lahan, yang keempat pengendalian muka air, dan yang kelima konservasi vegetasi. Baik, kita akan masuk yang pertama, yaitu pengolahan air. Pengolahan air itu kenapa sangat penting? Dikarenakan pada lahan gambut itu sering terjadi banjir, sehingga kita harus mengolah air itu agar tidak banjir pada lahan tersebut. Yaitu penataan pada lahan pengolahan air ini yang harus kita buat, yaitu saluran drainase, perataan tanah atau leveling, pembersihan tunggul, pembuatan surjan atau guludan, dan pembuatan drainase dangkal intensif. Ya, mungkin itu cara-cara yang bisa kita lakukan untuk penataan air. Baik, kita masuk yang kedua. Yang kedua yaitu pemilihan komoditas yang tepat. Kenapa sih kita harus memilih komoditas yang tepat untuk lahan gambut? Ya, dikarenakan yang kita pilih itu komoditas yang mampu beradaptasi ya, di lahan gambut agar dia bisa menghasilkan produktivitas tanaman yang tinggi. Karena jika kita memilih tanaman yang tepat, maka kita akan mendapatkan nilai ekonomi, kemampuan modal, keterampilan dalam skala usaha. Contohnya kita ambil besarnya aja, yang cocok untuk lahan gambut yaitu adalah kelapa sawit, karet, sagu, dan sebagainya. Baik, kita masuk yang ketiga yaitu aplikasi bahan ameliorasi lahan. Kenapa sih kita harus mengaplikasikan bahan ameliorasi lahan? Dikarenakan tanah gambut cenderung masam, yaitu memiliki pH yang rendah, sehingga sebaiknya kita menaikkan pH tersebut sampai 5 atau sampai 6, yaitu dengan cara kita memberikan pupuk ameliorat alami yang mengandung kalsium, Fe, Al, Cu, dan Zn. Beberapa contohnya yaitu adalah dolomit, batu fosfat, tanah mineral, pupuk kandang, sapi, ayam ataupun kerbau, bokasi, pupuk kompos, dan yang lainnya. Baik, kita masuk yang keempat yaitu pengendalian muka air. Lahan gambut itu memiliki saluran drainase yang sangat jelek, sehingga kita harus mengendalikan muka air tanah tersebut, seperti mengatur drainase, kedalamannya, dan mengatur pintu air pada drainase tersebut. Oleh karena itu, muka air tanah harus dikendalikan agar akar tanaman cukup mendapatkan oksigen. Tetapi gambut yang lembab untuk menghindari emisi yang besar dan mengering. Jadi manajemen air ini kita atur sebaik mungkin agar kita tidak kebanjiran pada saat musim banjir dan tidak kekeringan pada saat musim kemarau. Baik, kita masuk ke yang terakhir yaitu konservasi vegetasi atau penutup tanah, tanaman penutup tanah. Kenapa sih kita harus memberikan tanaman penutup tanah? Dikarenakan emisi gas rumah kaca pada era pemanasan globalisasi ini atau disebut GRK itu meningkatkan suhu yang sangat tinggi, sehingga emisi GRK ini membuat
tanah 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 menjadi cepat kehilangan air dan mengering, dan sehingga menyebabkan rawan kebakaran. Oleh karena itu, usaha kita yaitu untuk mengurangi emisi GRK tersebut dari lahan pertanian. Jadi kita harus menanam penutup tanah untuk mengurangi emisi tersebut. Contohnya tanaman tersebut yaitu tanaman penutup tanah yaitu seperti murcuna atau coloponigum yang dapat dihasilkan biomasa tinggi. Atau jika kita ingin yang lebih murah, kita bisa menggunakan tanaman pakis saja. Baik, mungkin sekian 5 cara pengolahan lahan gambut dari Fajri Ahmad Yusuf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.